Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat cari dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Ya, pada kali ini saya ingin membahas terkait eh, seminar yang dilakukan di UMY terkait tentang sejarah KRT Sumodiningrat. Ya, dan ketika ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan, kabar penting bahwasanya ada 4 pembicara yang akan hadir di dalam seminar sejarah KRT Sumodiningrat, termasuk tokoh besar Ba'alawi adalah Habib Lutfi bin Yahya. Dan pertanyaan besar, ternyata Habib Lutfi bin Yahya tidak hadir atau tidak bersedia hadir di seminar tersebut. Dan juga tidak mengirim wakil. Nah, ini saya ada informasi lengkap daripada salah satu panitia, kemudian dan juga salah satu pembicara yang nantinya akan dihadiri oleh salah satunya itu sejarawan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Ustadz Yasir Arafat. Di dalam kutipan pernyataan yang sebagaimana sebenarnya sejarah KRT Sumodiningrat itu publik juga perlu diluruskan dengan dua belah pihak daripada LBY yang mengklaim bahwasanya makam KRT Sumodiningrat ada di Yogyakarta, di Semarang, kemudian yang asli ini ada di Yogyakarta, versi dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan ini menjadi sebuah diskursus publik, ya, kajiannya ilmiah, dihadiri oleh pakar, kemudian dibedah di perguruan tinggi, dan itu sangat strategis sekali, ya, sehingga netral, tidak ada di kubu mana, tidak ada di kubu mana. Namun yang paling kita sesalkan, tokoh yang sering menjadi rujukan publik dari Ba'alawi dipastikan tidak hadir. Panitia menyatakan mereka mengirim surat permohonan, bukan undangan formal. Dan disinilah problem etika mulai muncul. Sederhananya, publik melihat narasi sejarah beredar luas. Ada pihak yang mempublikasikan klaim silsilah dan catatan manuskrip. Lalu ketika dikritik, mereka minta tabayun. Tapi ketika diminta hadir uji ilmiah, mereka menanyakan prosedur. Kenapa? Gitu kan? Bertanya kenapa gitu kan? Yang harus kita tanya gitu kan? Ini terlihat seperti inkonsistensi yang perlu dikaji. Ya. Kemudian yang disampaikan di sini di kutipan komentar dari Trah Hamengkubuwono dalam menanggapi kenapa kok tidak berembuk dulu dengan LBY dalam seminar ini gitu ya. Pertama, bahwa pihak panitia seminar nasional tidak pernah mengundang, tapi mengirim surat permohonan menjadi pembicara. Begitu juga surat itu diberlakukan sama dengan ketiga narasumber yang lain. Apakah beliau bersedia atau tidak? Panitia memberikan kontak untuk mengkonfirmasi bisa hadir atau tidak. Atau minimal mengirim wakil atau tidak. Kan begitu ya. Nah, begitu untuk seluruh pembicara diberlakukan sama. Kemudian yang kedua, mereka telah mempublikasikan manakib KRT Sumodiningrat yang mereka sebut sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Ini sering ya,
ketika acara haulnya Habib Hasan bin Toha ini sering disebut manakibnya lengkap. Ya. Kemudian bahkan ada yang menulis tesis, ya, ini luar biasa. Sudah ada yang menulis tesis tingkat magister atau S2, semuanya tanpa merujuk atau berembuk, bermusyawarah, dan sowan mencari kebenaran para ahli waris atau trah KRT Sumodinirat, alih-alih waris atau trah besarnya, yaitu trah Kiai Krian. Jadi, sumber rujukan sebuah tesis yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang membahas terkait tentang KRT Sumodinirat itu merujuk pada datanya Habib Lutfi. Nah, harusnya secara sejarah harus ditelusuri kepada ahli warisnya. Ya, sehingga kalau dibilang sejarahnya Mbah Lutfi mengklaim bahwasanya Sumodinirat adalah Habib Toha bin Hasan bin Toha bin ya tidak sesuai dengan fakta yang ada sekarang ini. Kemudian mereka pun tidak mengecek dan bermusyawarah. Ini intinya poin teman-teman. Mereka mempublikasikan manakib tanpa mengecek dan bermusyawarah dengan manuskrip Keraton Yogyakarta yang menceritakan KRT Sumodinirat. Di antaranya Babat Sepehi dan Babat Panular. Dan lebih parah lagi, mereka pun tidak mendasarkan pada data silsilah KRT Sumodinirat yang tercatat di Keraton Yogyakarta. Padahal katanya mereka membahas tokoh yang terlibat di dalam sejarah Yogyakarta. Ini adalah WA kutipan komentar Trah Hamengkubuwono ya, dalam menanggapi kok tidak berembuk dulu dengan LBI dalam sumber ini. Ini framingnya yang dilakukan ya. Kemudian, lalu ketika apa yang mereka publikasikan dan mereka sebarluaskan melalui berbagai platform media sosial itu dikritik, mereka menuntut untuk para pengkritik agar bertabayun. Nah, aneh, publikasi luas dikritik dengan publikasi luas sudah setimpal dan adil, tapi malah menyuruh agar yang mengkritik bertabayun. Nah, kini ketika mereka melalui tokoh utama mereka diminta untuk langsung mempresentasikan apa yang mereka publikasikan, yang mereka publikasikan di hadapan majelis ilmiah bersama dengan para akademisi yang konsentrasi di bidang itu di sebuah institusi ilmiah yaitu UMY, mereka bilang, kenapa tidak berembuk dulu untuk menentukan tanggal? Kenapa tidak sowan dulu biar langsung ketemu? Kenapa tidak sowan dulu untuk minta kesediaan? Dan kenapa yang lain? Dan ini aneh. Dulu mereka sangat gampang melakukan tidak sowan. Asal mengklaim makam KRT Sumodinirat itu ada di Semarang, di Lampert Kidul. Padahal kita sudah hadirkan di sini di podcast ini adalah sejarawan dunia, Peter Carey, yang membahas betul-betul bahwasanya makam KRT Sumodinirat itu tidak ada hubungannya dengan Balawi. Dan dipastikan makam yang di Lampert Kidul itu, yang di Semarang, itu palsu, bukan KRT Sumodinirat. Nah, artinya di sini mereka dulu nggak sowan. Ya, mereka asal memakai logo berlambang Keraton Ngayogyakarta tanpa izin, nggak tabayun dulu, nggak sowan dulu, boleh nggak atau tidak gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara seperti ini ya, ini kan posisi netral ya di kampus. Itu sama dulu ketika seminar di UIN Wali Songo Semarang, itu sudah hampir jadi, namun tiba-tiba batal. Tanggal 10 di UIN Wali Songo, tiba-tiba ada tanggal 7 seminar di Lobito Labia.
yang jelas-jelas itu kandangnya mereka, ya. Jadi kalau mau netral ya ini saatnya lah membuktikan bahwasanya KRT Sumondilat sebenarnya Hasan bin Toha atau bukan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.